Indonesia berkomitmen menuju swasembada pangan. Langkah ini menjadi kunci menghadapi tantangan global dan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkannya, produktivitas pertanian harus ditingkatkan secara signifikan. Salah satu faktor penting dalam peningkatan hasil pertanian adalah tersedianya pupuk dengan jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan mudah diakses. Pupuk tidak hanya menyuburkan tanah, tapi juga memperbaiki kualitas tanaman sehingga hasil panen pun meningkat. Namun kenyataannya, ketergantungan petani pada pupuk kimia berbahan impor masih tinggi. Akibatnya, saat rantai pasokan global terganggu, seperti di masa pandemi, pupuk menjadi langka dan harganya melonjak tajam. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani adalah dengan memaksimalkan potensi sumber hara lokal. Sejatinya Indonesia kaya akan sumber hara alami yang dapat diolah menjadi pupuk. Namun kurangnya informasi dan literasi menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan sumber hara lokal oleh petani. Kalau kita perhatikan di sekitar kita ini ada sumber-sumber hara yang sangat luar biasa, yang dulu juga telah dipergunakan oleh leluhur atau nenek moyang kita untuk memenuhi kebutuhan hara di tanaman. Contohnya kalau kita berjalan atau melihat di sekitar sini ada kedebok pisang, itu adalah salah satu sumber kalium. Kemudian kalau kita berjalan agak jauh ke sebelah sana ada tanaman titonia, itu adalah bisa sebagai sumber nitrogen dan juga fosfat. Atau kalium juga ada sedikit. Atau kalau kita jalan ke arah sana kita melihat ada tanaman lamtoro atau keluarga legum, itu adalah sumber nitrogen. Lalu kalau kita ke depan sana kita melihat kok ada tumpukan cangkang telur, itu adalah sumber kalsium. Unsur hara makro utama yang sangat dibutuhkan tanaman diantaranya adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Fosfor atau unsur P dibutuhkan tanaman untuk merangsang pertumbuhan akar, mempercepat pembungaan dan pembuahan, serta mendukung pembentukan biji dan buah. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan air, memperlancar fotosintesis, memperkuat batang dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Nitrogen membuat tanaman lebih tinggi. Jumlah anakan bertambah banyak, daun menjadi lebih lebar, bulir padi permalai semakin banyak, serta meningkatkan kandungan protein, DNA, dan RNA. Semua itu berpengaruh langsung pada hasil panen yang lebih baik. Bagi petani padi, jerami menjadi sumber kalium alami yang mudah diperoleh. Jerami adalah sisa panen tanaman padi berupa batang, daun, dan malai. Setiap 5 ton gabah yang dipanen, rata-rata menghasilkan 5 ton jerami. Mengembalikan jerami ke lahan adalah cara mudah dan murah untuk memperbaiki struktur tanah sebelum ditanami kembali dan menyumbang hara kalium setara 50 kg KCl per hektar. Jerami bisa dibenamkan langsung ke lahan persawahan dengan tambahan dekomposer. Namun cara terbaik memanfaatkan jerami adalah dengan mengolahnya menjadi kompos. Bagaimana kita mengoptimalkan hasil? Kita manfaatkan dari limbah-limbah pertanian yang ada, khususnya adalah pasca panen yaitu habis panen. Banyak sekali yang kita bisa manfaatkan. Jadi kami sendiri tidak merekomendasi bahwa dengan pembakaran. Jadi kita ada dengan cara pengkomposan. Kompos itu sangat banyak sekali manfaatnya. Dimulai dengan membuat media sesuai ukuran yang dibutuhkan, jerami lalu ditumpuk-tumpuk. Saat tumpukan mencapai ketinggian 20 cm, tambahkan dekomposer. Demikian seterusnya hingga mencapai ketinggian tertentu. Kemudian tutuplah menggunakan terpal. Setiap 7 hari terpal dibuka dan tumpukan jerami dibolak-balik. Lalu ditutup terpal kembali.
waktu 4 hingga 6 minggu untuk menjadikannya kompos yang matang dan siap untuk diaplikasikan ke lahan yang belum ditanami. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan kompos memberikan jeda bagi lahan untuk tidak langsung ditanami setelah panen. Tanah punya kesempatan untuk beristirahat. Selama tumbuh, tanaman menyerap banyak unsur hara penting dari tanah. Dengan memberi jeda, kesuburan tanah bisa dikembalikan lewat pemupukan, pengomposan, dan pengembalian sisa tanaman ke lahan. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat kompos juga memberi kesempatan memperbaiki struktur tanah. Aktivitas akar dan panen telah membuat tanah menjadi padat. Inilah saatnya tanah diolah, membuatnya kembali gembur, sehingga mampu menahan air lebih baik. Pemberian jeda sekaligus membantu memutus siklus hama dan penyakit yang mungkin tertinggal di lahan setelah panen. Dengan demikian, ketika musim tanam berikutnya tiba, tanah sudah siap kembali menyediakan nutrisi, bebas gangguan hama, dan penuh unsur hara yang mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih sehat. Keunggulan kompos jerami dibanding membenamkannya dalam keadaan segar, yaitu unsur haranya lebih stabil. Kompos juga lebih siap diserap tanaman karena sudah melalui penguraian oleh mikroba. Selain jerami, ada sumber hara lain yang melimpah dan mudah ditemukan, yaitu tanaman Tithonia diversifolia atau sering disebut sebagai Mexican sunflower. Tithonia tumbuhnya cepat dan tahan di berbagai kondisi tanah. Selain memiliki kandungan nitrogen dan kalium yang tinggi, Tithonia juga kaya akan unsur fosfor yang dibutuhkan oleh tanaman. Melalui jaringan organiknya, daun, batang, dan akar yang dikembalikan ke tanah, Tithonia mampu meningkatkan ketersediaan fosfor atau unsur P dalam tanah. Ada pula lamtoro, tanaman jenis leguminosa yang mudah tumbuh di sekitar sawah dan kebun. Tanaman ini termasuk tanaman yang tahan kekeringan dan mudah dibudidayakan. Saking mudahnya, bahkan sering digunakan sebagai tanaman pagar. Salah satu keunggulan lamtoro adalah kemampuan bintil akarnya bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium, sehingga dapat mengikat nitrogen dari udara dan menyimpannya dalam tanah. Inilah sebabnya lamtoro sering dijadikan sumber hara nitrogen atau unsur N alami. Cara mengolah Tithonia atau lamtoro untuk menjadi sumber unsur hara yang dibutuhkan tanaman cukup mudah. Daun dan ranting tanaman ini cukup dipangkas dan dicacah. Kemudian dicampurkan dengan dekomposer, lalu dimasukkan ke dalam karung tertutup untuk proses pembusukan. Setelah 4 minggu, kompos siap digunakan sebagai pupuk. Untuk skala rumah tangga, limbah dapur pun bisa menjadi sumber pupuk organik. Mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Bogor memanfaatkan sejumlah limbah dapur untuk diolah menjadi pupuk organik. Yang pertama adalah cangkang telur. Ya, jangan buang cangkang telur di tempat sampah begitu saja. Jika diolah dengan benar, cangkang telur bisa menjadi pupuk organik yang menyumbang unsur hara esensial bagi tanaman. Cukup sederhana pengolahannya. Cangkang telur dibersihkan, setelah itu dikeringkan dengan cara dijemur. Cangkang yang telah kering lalu dihancurkan sampai halus. Tepung cangkang telur ini kemudian dicampur dengan cairan dekomposer, molase, dan air. Molase adalah cairan glukosa yang bisa dibuat hanya dengan mencairkan gula merah. Hasilnya adalah pupuk cair alami yang siap digunakan untuk tanaman. Kalsium yang terkandung dalam pupuk cair dari cangkang telur ini sangat bermanfaat untuk menutrisi batang dan daun pada tanaman. Cairan ini juga berguna untuk menguatkan buah agar tidak mudah rontok. Sisa buah yang sudah busuk dan limbah sayuran yang tidak terpakai juga bisa dibuat menjadi pupuk cair. Caranya, buah dan sisa sayuran dicacah lalu dimasukkan ke galon. Kemudian campurkan cairan dekomposer dan molase. Tambahkan lagi dengan sejumlah air.
Setelah didiamkan selama 4 minggu, cairan siap digunakan sebagai pupuk organik. Sementara itu, ampasnya bisa digunakan sebagai kompos. Sisa buah dan sayuran menyimpan banyak unsur hara penting bagi tanaman. Setelah terurai di tanah, sisa organik ini melepaskan nitrogen yang membantu daun dan batang tumbuh subur, fosfor yang memperkuat akar, serta mendukung pembentukan bunga dan buah. Kalium yang terkandung di dalamnya membuat hasil panen lebih berkualitas, serta tahan lama. Selain itu, terdapat pula kalsium untuk memperkuat dinding sel tanaman. Sisa buah dan sayuran juga mengandung unsur mikro seperti besi, seng, mangan, dan boron yang walaupun sedikit sangat dibutuhkan tanaman agar tumbuh sehat. Mengolah sisa dapur menjadi kompos adalah cara sederhana, namun bermanfaat untuk memenuhi unsur hara yang dibutuhkan tanah dan tumbuhan. Tanaman sayur yang disiram menggunakan pupuk cair dari limbah rumah tangga terbukti lebih subur. Bagi pertanian skala besar yang memproduksi sumber pangan secara massal, tidak bisa dipungkiri jika penggunaan pupuk kimia masih dijadikan pilihan oleh beberapa petani. Lebih cepat, lebih mudah ibaratnya. Artinya kan setelah panen, kita ngejar karena ada taburan, berarti kita ada panen langsung, kita seperti ini langsung dibajak, lotari, kemudian tanam lagi. Itu mungkin dibutuhkan NPK-nya yang agak tinggi, artinya pupuk ke-1, ke-2, pupuk kimianya anggapnya tinggi ya, seperti itu untuk mengejar produktivitas hasil petani. Tapi ada juga mungkin si petani kan harus lebih jeli lagi sebetulnya. Kalaupun untuk mengejar itu kecepatan itu mungkin tanah itu rusak ataupun kurus, kita harus lagi berulang kepada harus ada pemberian pupuk organik. Kombinasi pupuk kimia dengan pupuk organik menjadi langkah bijak yang diambil petani untuk berkompromi antara mengejar kecepatan produksi dengan upaya memperbaiki lahan. Langkah ini juga membantu menekan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Selain lebih murah, pupuk organik dari sumber hara lokal mampu memperbaiki kualitas dan struktur tanah, menyediakan nutrisi secara alami dan lebih aman bagi lingkungan. Petani bisa merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Walaupun pupuk organik, pupuk kimia, kalau pH tanahnya rusak atau itu asam, itu tidak akan menghasilkan padi yang produktivitasnya tinggi. Makanya petani itu kan harus terus belajar, artinya dari belajar pengalamannya. Itu emang kenyataan, sekarang kita harus berulang kepada pupuk organik untuk menyehatkan tanahnya, untuk artinya mengandung mikroba pengurai tanah, supaya efektivitas pupuk NPK itu terserap sama akar tanaman padi kita. Pada akhirnya, memanfaatkan sumber hara lokal bukan hanya mudah dan murah, tetapi juga bagian penting dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada di sekitar kita, pertanian Indonesia bisa lebih mandiri, berkelanjutan, dan mampu menjamin ketersediaan pangan bagi generasi mendatang.